Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, DPI kembali hadir menemani kalian semuanya dengan formasi full tim ya, baik di dalam studio maupun di luar studio karena semuanya udah kembali lagi bekerja. Dan coba Nesa mau tanya dulu, kira-kira dari kalian siapa yang THR-nya udah habis? Kalau teman-teman Nesa di sini THR-nya nggak mungkin habis ya, karena duitnya nggak berseri. Ada Panji, ada Koci, ada Mas Aryo, karena semuanya pada punya pohon duit. Jadi kalau Jebret Tim yang THR-nya belum habis, bolehlah nyawer-nyawer kita hari ini. Nanti Nesa bacain juga, mumpung kita lagi live, silakan yang mau tanya-tanya. Bukan begitu Panji? Aminin dulu Nesa. Semoga gue juga rezeki kayak punya Nesa ya. Yang selalu sejahtera dan juga bahagia. Panji nggak sholat aja begini loh. Terus, gimana dia rajin sholat? Udah, cukup, tahan. Gue juga pengen kayak Udah Panji. lewat edisi lebaran ya sekarang. Udah minta maaf, itu udah sholat lagi sekarang. Ya pasti kita mulai dulu dari La Liga, di mana kemarin mungkin orang menertawakan termasuk Koci kekalahan Real Madrid, tapi tidak diikuti dengan hasil yang positif dari Barcelona yang juga terjegal di laga La Liga juga, walaupun memang mendapatkan 1 poin. Ini menjadi apa ya, jegalan yang... By the way, klub gue 3-3 seri semua. Iya. Ultra juga ya? Dan kita buka dulu dari Madrid yang juga menelan kekalahan lawan Valencia yang tidak terduga, karena Valencia sekarang bisa dibilang tim yang sekarang lagi berkutat di papan bawah dan juga mungkin lagi menjauhi zona degradasi, makanya gimana pun caranya mereka harus menang. Tapi Madrid justru harus menelan kekalahan lewat gol di akhir penghujung laga lah. Ini sesuatu yang mengejutkan ya Mas Aryo dan juga coach ngeliat Madrid. Iya. Ya kalau coach pasti dia happy aja, maksudnya kan ada maksud itu. Kalau Mas Aryo gimana? Gue sebagai fans Barca juga ya. Ya, ini juga salah nanya lagi gue. Tapi sebenarnya Valencia nggak main bagus juga menurut gue ya. Iya, biasa banget sebetulnya. Cuman mereka cukup klinis Ji, karena kan peluang mereka nggak banyak ya bisa dibilang. Tapi mereka unggul di bola atas ketika dapat bola-bola atas di kotak penalti. Satu Diakate golin, kedua Hugo Duro itu menit ke 90+4 kalau nggak salah ya. Udah menit-menit terakhir banget mereka bisa akhirnya memenangi pertandingan gitu. Sementara Madrid justru menurut gua rugi banget dengan hasil ini ketika mereka sebetulnya unggul jauh dari sisi segala macam lah. Terutama dari sisi shots, di mana harus gue bilang kiper Valencia tampil luar biasa. Banyak banget shots yang bisa dia mentahin, yang itu kalau hari biasa mungkin Kiper Liverpool nih ya. jadi gol. Yoi, dipinjemin. Tapi tetap aja dia main luar biasa. Jadi menurut gua apes bagi Madrid ketika mereka tampil mungkin dari sisi line up nggak terbaik dari sisi lini depannya ya. Ketika yang dimainin Brahim Diaz bukannya Rodrigo. Mereka mencoba untuk balik lagi ke setelan awal, masukin Rodrigo, tapi ya bisa dibilang bukan day-nya mereka ketika tadi gue bilang begitu banyak peluang yang mereka ciptain, begitu banyak shots yang mereka lepasin, tapi semuanya berhasil ditepis oleh kiper dari Valencia. Apes bagi Real Madrid mendapatkan kekalahan dari Valencia yang sebetulnya udah lama banget mereka nggak kalah ya, terutama ketika tampil di Bernabeu, tapi kali ini mereka harus kalah. Sebaliknya Barcelona juga sebetulnya bisa dibilang nggak pernah jelek juga ketika mereka lawan Real Betis. Itu baru dalam 1 musim ini mereka nggak dapat kemenangan lawan Real Betis. Pertama kan imbang kalau nggak salah 2-2, ini lagi-lagi imbang lagi 1-1. Jadi dalam 2 kesempatan biasanya mereka bisa menangin 1 pertandingan lawan Betis sepanjang berapa musim terakhir gitu. Tapi kali ini mereka harus tertahan imbang di kandang sendiri. Yang dipasang foto Anthony, padahal kemarin biasa aja main Anthony. Iya emang orang berlebihan, Anthony lagi yang dibahas. Selalu biasa aja. Cuman kalau tapi ada kontribusinya lah memang ya. Pada di MU ya memang jauh. Dibanding MU jauh. Cuman kalau ke Madrid kan apa ya? Valencia ini 5 match terakhir nggak kalah loh, menang semua 5 match terakhir. Dalam arti mereka terseok-seok di paruh musim pertama, habis itu pelan-pelan naik dan cukup solid. Ini kan sama aja kayak lu boleh kayak Arsenal sering create peluang, tapi nggak bisa cetak gol. Nah kalau Madrid kan terlalu ngandelin 4 pemain depan ini. Pada saat 4 pemain depan ini kurang kerjasama, lebih ngandelin skill, dan kebetulan Mbappe, Vini nggak jalan ya. Ini yang terjadi. Justru gue bilang lu punya 4 pemain yang kelas dunia, 4 terbaik penyerang di dunia itu punya milik Real Madrid. Tapi kalau nggak bisa juara La Liga ya salah pelatih. Sesimpel itu. Kalau nggak bisa juara La Liga, salah Ancelotti berarti ya? Ya iyalah, lu punya begitu banyak pemain yang benar-benar berkualitas. Emang
Mbappe, Bellingham, Vini sama Rodrigo pernah cedera setengah tahun? Kan enggak. Kan enggak, iya kan? Iya. Jadi murni mengandalkan skill, itu yang gue bilang, lu nggak bisa in the long run mengandalkan skill doang. Di Champions League mungkin masih bisa. Itu lebih ke mental ya. Tapi kalau Barca, gue nonton Barca kemarin emang nggak bagus mainnya. Rodri yang bisa sangat dominan, enggak. Balde ancur-ancuran di kiri. Frankie de Jong nggak main jelek, so-so aja semua. Jadi seri oke lah. Efektif juga sebenarnya. Nggak efektif. Cuma ya sekarang unggul 4 poin, artinya lu harus 2 kali menang. Barca 2 kali kalah, Madrid 2 kali menang, baru lu di atas Barca. Tapi kalau kita ngomongin sedikit dari Betis sendiri, apa ini sebuah kebetulan atau emang berhubungan dengan kedatangan Anthony? Seolah mereka juga performanya membaik gitu. Ya mungkin dia. Tapi emang kontribusinya beneran ada sih, memang bukan yang benar-benar nggak ada, tapi emang ada. Iya, maksudnya nggak sebagus itu juga. Iya. Cuma Karena dia ada banyak main bagus di sana kan, kayak Isco juga main bagus sebenarnya. Lo Celso juga bagus. Iya, Lo Celso. Itu yang lebih megang peran di lini tengah gitu. Betul. Sementara dari wings kan mereka kemarin nggak banyak mainin sisi dari wings. Jelek mereka kemarin wings, ya. banyak tusukan-tusukan dari tengah. Ya. Dari wings juga nggak dari kanan yang biasanya Antonio di situ. Mereka lebih banyak dari sisi kiri gitu. Kalau ngeliatin Betis kan sebetulnya mereka juga kayak Valencia di awal musim ini jelek. Sebetulnya kan kalau kita bicara mereka 2-3 tahun ke belakang kan ini memang tim yang selalu berjuang untuk masuk ke Liga Champion, peringkat 5, peringkat 6 selalu ada di situ. Satu step lagi ke Liga Champion itu biasa adalah teritori mereka gitu. Cuma di musim ini kebanyakan jelek di awal sehingga mereka sempat turun ke papan tengah gitu. Nah, sekarang sebetulnya mereka udah mulai balik lagi. Kebetulan Anthony masuk di situ gitu. Jadi seolah-olah Anthony yang mengangkat mereka, tapi sebetulnya form mereka sudah mulai lagi kebentuk. bagus, iya. Dengan Isco sih sebetulnya menurut gua sentral dari permainan dari Real Betis itu sendiri. Atau memang secara permainan Barca dan juga Madrid sama-sama kebagi fokusnya untuk menjaga kebugaran, menjaga biar nggak cedera untuk menghadapi Liga Champions di hari midweek nanti. Mungkin. Iya. Mungkin Iya. Karena ini kan tergantung individu ya. Jadi lu mau kadang lu sebagai pelatih mau ngomongin apa, cuman kalau kita ini udah berapa 31 pertandingan ya? Kalau Inggris iya 31, kalau Spanyol tuh berapa ya? Gue lupa. Pokoknya kalau Inggris 37. Kalau lu sudah 30. Kalau udah bermain 30 pertandingan dan lu 4 poin di bawah Barca, ya something wrong with this team. Padahal pemain lu hebat semua. Nggak ada yang banyak cedera. Dari awal musim gue bilang apa? Lu kehilangan Toni Kroos. Siapa yang bisa gantiin? Nggak ada. Dan dia juga nggak beli Tchouaméni bolak-balik dipasang dari semua posisi, nggak pernah main bagus. Camavinga pun demikian. Makanya Modric akhir-akhir ini main. Valverde juga pernah dipasang di situ, enggak. Jadi ngaruh juga terhadap end passing yang biasa lahir dari Kroos sama Modric. Sekarang nyaris nggak ada. Modric itu gue nonton berapa kali juga, udah beda banget dengan Modric yang kita kenal. Udah habis. Udah habis. Problemnya agak ada problem tersendiri menurut gue ya. Dari sisi lu masukin Mbappe, itu kan lu butuh pertandingan banyak kan untuk nemuin ketajaman si Mbappe. Awalnya kan sama sekali kayaknya nggak bisa ngasih kontribusi berupa gol gitu kan. Butuh 10 pertandingan kali ya, akhirnya udah mulai. Akhirnya sekarang kan golin mulu Mbappe gitu. Tapi Vininya nggak ngimbangin dia. Nggak ngimbang. Justru gue bilang Vini tahun ini nggak sebagus tahun lalu loh. Iya, nurun. Ada Mbappe dia menurun Vini itu. Vini mengalami masalah di sisi itu. Ditambah lagi kalau kita bicara cedera juga sih, sebetulnya kan dari awal si Courtois ngalamin cedera panjang banget. Lalu secara bergantian backnya sih cedera mulu. Iya, Rudiger sempat mengalami. Jadi kan dia nggak punya juga komposisi back yang firm di setiap pertandingan. Baru belakangan sudah mulai Rudiger bisa dimainin secara terus-terusan. Lalu Asensio yang akhirnya dapat posisi di belakang, tapi juga dirotasi juga antara Alaba juga di kiri. Fran Garcia kadang-kadang dikasih kesempatan juga di kanan. Lucas Vazquez main, Valverde main, dirotasi terus kan posisinya sehingga nggak dapat komposisi starting 11 yang menurut gua betul-betul bisa dimainin secara terus-terusan sama si Ancelotti. Jadi ada problem tersendiri menurut gua dari sisi Real Madrid. Mereka sempat tertinggal cukup jauh kok dari Barcelona, tapi akhirnya bisa balik ngelewatin Barcelona, tapi sekarang dilewatin lagi sama Barcelona selisih 4 poin. Pernah nyampe 8 apa 9 poin yang masalah kan dulu di awal-awal kan cukup jauh, tapi pelan-pelan deketin. Ya mungkin karena juga masih kebagi untuk Liga Champions, tapi kalau menurut kalian dari pertarungan di Liga Champions nanti Barca lawan Dortmund sama Madrid lawan Arsenal, obstacle lebih besar Barca atau Madrid? Sambil mereka membagi fokus untuk La Liga. Madrid harusnya. Madrid lawan Arsenal. Iya. Walaupun Arsenal juga lagi pincang. Gini, realistis Madrid lolos. Oke. Fair aja.
oke? Selesai itu Arteta. Cuman kan kalau kita bicara permainan, Arsenal lebih bagus. Ya. The point sama perbedaan dengan dua tim ini, Madrid butuh 1/4 peluang untuk bisa cetak gol. Arsenal butuh 4.000 peluang untuk bisa cetak gol. Ngerti nggak? Itulah kenapa gue bilang sebagai fans Arsenal, realistisnya deep in my heart gue harap, of course sebagai fans gue harap Arsenal yang lolos. Tapi kalau kita objektif, Madrid lolos. Karena mereka nggak butuh banyak peluang. Dan Arsenal dari sisi permainan lebih bagus dari Madrid. Dan kemungkinan besar pun juga Arsenal yang pegang bola. Ya kan dapat peluang kecil, Everton bisa bikin gol. Fulham dapat peluang kecil bisa bikin gol. That is the problem dengan Arsenal. Sementara Madrid, ya lu ngelihat counter attack Mbappe lawan Kiwior. Ya, agak selesai lo. Agak mimpi buruk sih ya kalau buat jadi back-backnya Kiwior gitu ketemu Mbappe ya. Tapi kalau ngelihat dari Barcelona sendiri kan sebenarnya di awal kita lihat permainannya sangat tinggi banget. Sekarang pun sebenarnya masih tinggi, tapi gue lihat apa Mas perbedaan sekarang sama dulu sama sekarang ketika memang sama-sama high defensive line, tapi kelihatan sekarang lebih lebih realistis ya. Lebih nggak senaif zaman dulu lah awal-awal. Sama lebih bertanggung jawab sama posisinya. Di awal kan mereka terlalu berani tanpa bisa dibilang ngindahin kalau mereka dapat counter, mereka tetap aja di posisi itu gitu. Tapi sekarang mulai ada yang jaga nih, siapa ketika counter yang jaga untuk offside siapa, yang memang kalau ketinggalan yang bakal ngejar siapa, itu udah cukup jelas siapa yang akan mengambil posisi, sehingga yang menjadi blueprint untuk ngalahin mereka lewat bola-bola terobosan jauh itu udah mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Ada menurut gua pemain lebih bertanggung jawab dalam posisinya, ditambah lagi De Jong main jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sekarang menurut gua salah satu yang kalau main bagus De Jong gitu loh di dalam berapa kali, dan Pedri ya selalu menjadi pemain terbaik Barcelona dan bisa menjaga dari sisi kedalaman. Jadi personel ini di depan pun yang ngebantu untuk pressing sebelum ada counter itu juga jalan juga tuh dari sisi depan. Mau Fermin Lopez mau Ferran Torres mau Rafinha itu kan nyaring dulu dari awal sehingga para pemain tuh bisa balik biar nggak ke counter seperti gol-gol yang datang ke gawang mereka sebelum ini. Satu persatu pemain-pemain yang juga kembali dari cedera dan juga absen perlahan juga memberikan itu ya kesadaran dari sisi experience maupun juga tanggung jawab itu ya Mas. Kalau awal-awal kan karena masih banyak pemain muda banget yang mayoritas mungkin masih secara tapi pemain mudanya perform. Iya. Tapi kan untuk sisi defense-nya berapa kali kelihatan masih agak naif coach di awal-awal ya. Oh iya. Kalau sekarang udah rapi. Cuman lu lihat contoh lah Balde. Balde itu dari awal sampai tahun lalu bapuknya minta ampun. Tahun ini dia jauh lebih perform. Iya. Kecuali kemarin. Tapi ya lebih konsisten. Karena Barca tahu atau Hansi Flick tahu dia nggak ada duit untuk beli. Bahkan Olmo aja masih ribut untuk ngedaftarin. Bingung gue gimana sih konsep aturannya register Anyway, itu pun masih sulit. Sementara Madrid siapa? Bellingham beli, Mbappe beli, ini beli, nggak beli, itu gratis beli. Sorry coach. Ya oke, gratis. Ya gratis, gajinya berapa? Tetap aja harus dibayarkan. Ya, tapi I mean dengan segampang itu, makanya itu kalau Madrid nggak juara, gua sama Haryo kan bilang dari awal musim Madrid yang juara murni karena kualitas pemainnya. Tapi ini justru memalukan untuk Ancelotti kalau Barcelona yang juara. Notabene banyak pemain muda ini, bahkan Casado sama Bernal cedera loh. Padahal Bernal itu dari awal bagus loh sebagai DM. Casado juga. Bagus ya, Casado juga. Terus ada yang mungkin kurang, Pau Victor atau Gerard Martin. Jadi back kiri itu kayaknya butuh pelapisnya lah. Dua orang itu yang agak kurang. Sisanya perform semua men. Iya, main-main orang lupa, orang semua bilang Lamine Yamal. Kubarsi itu baru 17-18 tahun loh. Tapi dari tahun lalu udah bagus dia memang. Iya. Kubarsi udah mulai. Bagus dan konsisten. Di umur segitu. Jadi bukan hanya Lamine Yamal aja, tapi juga pemain-pemain udah. Xavi juga udah bagus. Fermin Lopez sekali-sekali dimasukin, tiap kali masuk bagus. Bahkan Ferran Torres baru gue mau bilang. Kok Ferran Torres. Lu Rafinha kayak apa itu pemain Rafinha? Rafinha sih yang ngeri banget mau menjadi naga Rafinha gitu. Kan gila. Siapa yang nyangka Rafinha main kayak gitu? Dan kenaifan yang lu bilang tadi udah mulai sedikit-sedikit direparasi lah sama Hansi Flick. Jadi lebih dewasa ketika kita harus defense, ya dia nggak takut ngeluarin pemain depan, nambah Araujo itu kan di pertandingan itu kan gue butuh defense yang lebih kuat gitu. Kalau dulu kan enggak, terus aja ngegas, tahu-tahu kena counter gitu. Tapi sekarang dia udah mulai penuh kalkulasi tuh.
Kalau gue butuh defense, ya gue tambahin pemain defense gue. Ya. Gue ganti pemain yang lebih punya kemampuan bertahan, gue masukin yang kayak gitu-gitu. Dan ditambah lagi, ya semua bisa perform sesuai yang dimau sama Hansi Flick gitu loh. Pemain pengganti Ferran Torres kan awalnya orang skeptis gitu. Iya. Tapi tiap dia masuk kok golin mulu. Efektif ini. banget ya, Iya, super sub efektif. banget emang Kemarin dia. juga Kalau jadi starter emang kadang-kadang meragukan, tapi kalau jadi super sub bagus dia. Siapa? Ferran Torres. starter aja bagus sekarang. Bagus ya? Asis kemarin kan dari Starter dia. lumayan bagus loh. Asisnya golnya si Gavi kan dari Enggak. Oh, iya. At least jauh lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Iya, iya. Kayak bingung, masih kebingungan. Bener, Makanya nah itu kan kehebatan dari Hansi Flick. Ya Lu makanya nggak bisa dulu beli si pemain. Pep berani nyadangin Aguero sama waktu Aguero nggak ada, Ferran Torres jadi false ya itu karena ternyata dia punya kemampuan gitu di City. Makanya dijual. Nggak mahal loh, kok dijualnya 50 kan? Iya, 50. Karena punya harga jual gitu. Ya masih di bukannya- bawah Højlund lah. Ya, jangan ditanya. Anthony juga 100 juta. Dua Kalau kali. main ini paling gila. Lu masih inget dulu zamannya PP di Arsenal, dibully tuh Arsenal. PP 70. Sekarang yang ngebully rata-rata fans MU kena Coach, batunya benar. semuanya. PP itu tahun 2000 berapa? 16. Iya. Ya, inflasi coach. Iya, Højlund masih dibully murah semua berarti, sekarang. 70 juta. Sekarang 70, Anthony 100. Tapi kalau kita bilang di awal mungkin target juara nggak realistis buat Barcelona, even mungkin Juara apa? Juara La Liga mungkin nggak begitu realistis kan dengan Kenapa nggak realistis? di awal kan lu jagain Madrid. Oh, awal. Di awal kan. Iya, iya, Masa iya. sekarang orang Di semua udah kompetisi bahkan nggak realistis. Iya, orang udah Iya, makan iya, treble iya, sekarang. iya. Champion sekarang peluang Seberapa realistis treble menurut lu? Realistis banget. Semuanya karena udah di depan mata final. Selama nggak ada pemain penting yang cedera. Lu kebayang sesuai sama pertanyaan itu, Ji. Barca kalau nggak ada Lamine Yamal sama Rafinha ngedrop. Oh, iya. For sure ngedrop. Dua orang itu Asal dua orang pemain itu nggak cedera. Kalau Lewandowski cedera masih ada Ferran Torres lah. Wih, udah percaya. Akhirnya. Enggak, ini tahun Kemarin ini nggak aja. percaya. Nggak percaya. Ini tuh tahun ini aja, tahun depan belum tentu. Enggak, karena untungnya ditemenin sama Lamine Yamal sama Iya. Rafinha. Kalau temennya Bukayo Saka sama Martinelli beda cerita. Maka itu. dari itu, tahun ini aja. Oke, kita pindah dari La Liga dengan Real Madrid dan juga Barcelonanya. Kita pindah kemana nih, Nesa? Ini ada saweran dulu, Ji. Oke. Ada saweran dari Cahyono Rp50.000. Wah. Wih, malam ini DPI formasi original, kuartet favorit, mantap. Mantap Cahyono, orang Jawa nih pasti Cahyono ya. Dari Febri Rp50.000. Cuma ada 4 tim yang masih bisa treble, Treble. yaitu Barca, Madrid, Inter, PSG. Menurut Coach dan Mas Inter. Aryo, siapa yang Inter kan bisa berpeluang treble. paling besar treble? Tadi kan Coach Serie A bilang udah pasti Madrid juara. ya. Enggak, gue nggak setuju. Madrid, PSG gue setuju, Barca gue setuju. Justru yang keempat itu bukan Inter. Untuk gue itu Munchen. Treble berarti Munchen dia bukan emang di- treble ya. Kalau Dia Inter. enggak, DFB-nya udah nggak DFB udah nggak kalah ada, setahu dia. gua. Di Oh, yang bisa treble di Yang bisa negaranya. treble. Musim ini, Oke, musim oke, ini. oke. Apa Coach Madrid? Enggak. Barca. peluangnya Mas jadi, Aryo? peluangnya jadi Barcelona nih. Barcelona Madrid 50-50 tuh. PSG menurut gua bisa. Karena masuk semuanya akal. kan Inter ya kira-kira lah Inter Inter semifinal. juga Copa Italia kalah nih sama Milan besok. Weh, Wih. justru. Ini siaran yang mana satu-satu ya. Ntar malam Napoli menang selisih cuma 1 poin loh. Jangan banyak Jadi cincong. deg-degan nih gua karena kebagi sama Bayern Munchen ya.